Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, akibat cemburu buta, seorang pria tega menganiaya kekasihnya. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi Berita Satu Sore. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Liza Hasan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial BTV. BTV bersatu menginspirasi. Cinta yang teramat dalam kepada kekasihnya hingga tak rela kekasihnya dimiliki orang lain membuat seorang mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah tak berpikir panjang. AS, mahasiswa asal Papua ini terbakar api cemburu saat kekasihnya mendapat telepon dari pria lain. Awalnya sang kekasih berinisial E enggan untuk menerima panggilan telepon itu. Namun AS yang curiga lantas memaksa mengambil ponsel milik E. Keduanya pun sempat terlibat cekcok. AS yang geram lantas secara membabi buta menusuk tubuh kekasihnya itu. Waktu itu dia pegang HP yang perempuan, itu ada telepon. Setelah itu dimatikan. Setelah dimatikan karena lakinya itu cemburu, terus langsung ditelepon kembali. Ternyata ditelepon kembali, dia bilang ada laki yang mau meningkahi dia. Bilang seperti itu. Terus dia muncak marah seperti itu, terus dia lampiaskan kemarahan itu. Peristiwa ini terjadi di salah satu kos-kosan yang terletak di Jalan Tambak Boyo Lur, Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang menyadari kesalahannya pun langsung menuju ke pos keamanan warga usai menusuk kekasihnya itu. Jadi setelah nusuk dia lari ke gardu, terus lapor bahwa dia menusuk kekasihnya seperti itu. Setelah mengetahui aksi penusukan itu, warga langsung mengamankan AS dan melaporkannya ke polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan mengamankan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Semarang itu. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos korban. Motifnya sementara ini adalah cemburu. Untuk pelaku Bu, sudah diamankan di. Untuk pelaku sudah menyerahkan diri ke warga, kemudian kami amankan di Polsek Pedurungan. Kini AS pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara korban E mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang akibat luka tusukan. Tidak hanya di Semarang, terbakar api cemburu juga membuat seseorang kelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Seperti yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Ironisnya, pemuda yang terbakar cemburu itu mengajak 8 rekannya untuk menganiaya seorang remaja perempuan hingga terluka. Peristiwa keji ini terjadi di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi keji 9 pemuda ini terekam kamera dan tersebar di jagat maya. Dalam video amatir yang beredar, terekam secara jelas aksi penganiayaan yang dilakukan 9 pemuda itu. Bahkan, korban tega dilindas menggunakan sepeda motor. Warga yang merekam kejadian pun sempat murka dan hendak membubarkan aksi penganiayaan keji itu.
Berbekal rekaman video amatir warga inilah, polisi langsung memburu pelaku. 2 dari 9 pelaku berhasil diringkus. Tim khusus kita dari jajaran Satreskrim Polsek Citamyang berhasil mengamankan 1 pelaku. Jadi pelaku yang diamankan kita menjadi 2 orang. Untuk sementara tim masih berada di lapangan untuk memburu atau menangkap pelaku-pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan keduanya, terungkap jika pelaku berinisial R lah yang mengajak mereka untuk melakukan aksi penganiayaan keji itu. Mereka ikut menganiaya mengatasnamakan solidaritas pertemanan. Dari pelaku yang sudah kita amankan, 2 tersangka ini mengakui bahwa sebenarnya sama korban ini 2 pelaku tidak kenal. Bahkan saat kejadian juga, saat melakukan pengeroyokan itu, dia tidak mengetahui kalau si pelaku ini adalah seorang wanita. Setelah berhasil menangkap 2 pelaku, polisi kembali melakukan pengejaran terhadap 6 pelaku lainnya. Termasuk pelaku utama berinisial R yang diduga merupakan kekasih korban P. Polisi juga membenarkan jika motif penganiayaan itu lantaran asmara alias terbakar api cemburu. Untuk perkembangan kita sampai saat ini, tim dari Satreskrim Polsek Citamyang dipimpin oleh saya dan Kanit Reskrim tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dugaan pelaku melarikan diri kemana kan? Masih di wilayah Sukabumi, ya, khususnya di Jawa Barat lah, masih di Jawa Barat. Atas aksi penganiayaan keji, korban mengalami trauma. Ia pun sempat mendapat penanganan medis di rumah sakit lantaran mengalami luka memar hampir di sekujur tubuhnya. Orang tuanya pun berharap para pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Dan kepada pihak hukum yang sudah menanganinya, saya serahkan semuanya kepada pihak hukum karena itu urusannya bukan ranah saya lagi, tetapi ranah hukum. Para pelaku pun terancam mendekam di balik jeruji besi atas perbuatannya. Mereka terancam dijerat pasal 170 KUHP Junto pasal 351 tentang pengeroyokan dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Lagi-lagi, karena tak kuat menahan hasrat, seorang pria tega berbuat asusila terhadap gadis yang tak berdaya. Inilah yang terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Talasa, pria berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai buruh tani ini tega memperkosa gadis 15 tahun penyandang disabilitas tunawicara. Aksi bejatnya itu dilakukan di kamar mandi rumah korban yang berada di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi bejat tersangka ini terungkap saat orang tua korban curiga anaknya tak kunjung kembali usai buang air di kamar mandi. Ibu korban lantas menyusul anaknya. Betapa kagetnya ia saat mendapati tersangka baru saja menodai putri tercintanya itu. Ibu korban lantas melaporkan kejadian ke aparat setempat. Itu juga ketika ada laporan dari warga, kami langsung menindaklanjuti laporan dari korban tersebut. Kemudian pada saat itu juga langsung kami lakukan visum terhadap korban
dan pada saat itu juga kami langsung mengamankan pelaku. Kami mengetahui ini berdasarkan adanya laporan dari Badik Kaptimas yang mengarahkan korban untuk ke Polres membuat laporan polisi. Polisi pun langsung bergerak menangkap pelaku. Di hadapan penyidik, Talasa mengakui jika dirinya tertarik kepada korban saat tengah menggarap lahan tetangga korban. Ia pun mengikuti korban saat gadis malang ini masuk ke kamar mandi. Logisnya yaitu terjadi pada siang hari ketika anak ini sedang di teras bersama dengan ibunya. Kemudian mengikuti anak ini ketika akan ke kamar mandi. Kemudian di situ dilakukan ya? Persetubuhan ya? Iya. Tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan becatnya. Ia dijerat pasal 81 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sungguh keji perbuatan pria bernama Andi Rahmi Bahtiar ini. Pria berusia 34 tahun ini tega menyetubuhi wanita penyandang disabilitas intelektual. Andi diketahui merupakan anggota salah satu LSM di Lampung. Korban yang memiliki kebutuhan khusus itu dituntun untuk datang ke kos-kosannya di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban diarahkan ke salah satu SPBU di Wates untuk kemudian dijemput menuju kos-kosannya. Saat tiba di kosan, Andi langsung melakukan aksi bejatnya itu. Tersangka menyuruh saudari MK untuk masuk ke dalam kamar dan kemudian tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban saudari MK yang mempunyai kebutuhan khusus sehingga terjadilah hubungan layaknya hubungan suami istri. Kemudian tersangka pergi untuk bekerja sampai dengan pukul 2 dini hari atau pukul 3 dini hari. Tersangka kembali ke kosan pelangi tersebut, lalu tersangka membangunkan saudari MK dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban saudari MK. Atas perbuatannya, Andi kini mendekam di jeruji Mapolda Lampung. Ia pun dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.